Halo semuanya, di dalam video ini kita akan membahas mengenai 5 tren yang sedang populer di tahun 2022 mengenai digital marketing. Perkenalkan, nama saya Abdu, bersama Zaman Education kita akan membahas itu semua di dalam video ini. Kita sudah tahu bahwa kenyataannya di tahun 2022 banyak tren yang sedang terjadi di dunia digital. Entah itu artificial intelligence atau sekarang yang lagi booming banget metaverse dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu gak sih, ada 5 hal yang memang sedang lagi tren banget di dunia digital marketing. Yang pertama, influencer marketing. Kita sudah tahu bahwa kenyataannya hampir sekitar 40% dari 1 sampai 10 orang membeli sesuatu barang karena review dari influencer. Review itu bisa dari berbagai macam, entah dari soft selling atau hard selling. Soft selling ini bisa kita cek dari mereka-mereka para influencer yang memang pada saat pembuatan video tidak semena-mena langsung guys saya minum ini dan langsung sehat dan lain sebagainya, enggak. Dia cuma cukup bawa brand-brand tertentu di entah di tangannya atau di mana atau apapun itu, dan atau cuman mention brandnya dan boom, penjualan menjadi besar. Dan juga hard sell. Hard sell juga kita bisa cek. Yang paling sering itu ada di TikTok. Kalau memang Anda sering cek TikTok, Anda pasti sering banget lihat para influencer itu mereview suatu barang. Nah, hal ini merupakan yang lagi tren di dunia digital. Tapi tahu gak, ada beberapa manfaat loh untuk para pembisnis memakai influencer. Apa saja itu? Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Kita tahu bahwa dengan adanya influencer, yang tadinya orang gak pernah tahu brand itu, jadi tahu brand itu. Contohnya sesimpel ada artis tertentu atau influencer tertentu yang ngomongin masalah brand yang kita nggak pernah dengar sama sekali, kita langsung tahu, oh ini brand bagus ya, padahal kenyataannya masih baru. Itulah power of si influencer. Yang kedua, membantu menjangkau target audience dengan mudah. Kita tahu bahwa kenyataannya ketika kita meng-hire influencer untuk mengadakan endorsement ke brand kita, itu kita dengan gampangnya menjangkau pelanggan baru, karena kita bisa bayangin sesimpel ini. Ada influencer yang punya 500 sampai 1 juta subscriber atau followers. Kita cukup bayangin 1-3% aja yang membeli produk kita. Itu udah cukup wow, bukan? Yang ketiga, influencer dapat menghubungkan bisnis Anda ke generasi-generasi tertentu. Kita tahu bahwa influencer ini mempunyai beberapa kategori. Contoh, parents topic kah, atau mereka yang suka otomotif dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari strategi digital marketing Anda. Semakin spesifik influencernya, maka semakin spesifik juga target marketnya. Selanjutnya, manfaat dari influencer adalah memberikan benefit jangka panjang. Kita tahu bahwa dengan adanya influencer, selama influencer itu mempost konten kita atau mempost produk kita, kita akan mendapatkan benefit itu selama mungkin. Contohnya, kita mengendorse influencer di YouTube. Nah, selama adanya video itu di YouTube channelnya dia, maka selama itulah benefit yang Anda dapatkan. Kenapa? Karena semakin banyak view yang didapatkan di dalam video tersebut, maka benefit yang Anda dapatkan adalah brand awareness ataupun bisa mendapatkan penjualan. Caranya sesimpel ketika ada video yang masuk, diharuskan si influencernya untuk memasukkan link tertentu agar bisa menghubungi Anda. Selanjutnya, membangun kredibilitas brand. Kita tahu bahwa dengan adanya influencer, bukan hanya brand awareness yang kita dapatkan, bukan hanya penjualan yang kita dapatkan, tapi juga kredibilitas. Bisa bayangkan, dari ribuan influencer yang kita hire misalnya, bukan hanya awareness yang kita dapatkan, tapi juga kredibilitas yang sangat-sangat besar. Selanjutnya, hemat budget. Hemat budget bisa dilakukan jika mengikuti dari goals Anda. Jika goals Anda besar, maka budget yang harus dikeluarkan harus besar. Tapi jika goals Anda spesifik, berarti budget Anda juga spesifik. Hemat dalam artian ini adalah Anda bisa mengatur berapa banyak yang harus di-spend di berbagai influencer atau berbagai platform yang Anda incar. Selanjutnya, membantu strategi konten marketing. Anda pasti pernah dengar kan kontennya Kredivo yang se-fleksibel itu. Nah, di fleksibel itu juga mereka meng-hire beberapa influencer tertentu yang cocok dengan target marketnya. Mereka mengikuti guideline dari strategi konten marketing yang berjalan.
dan Anda juga bisa melakukannya di dalam bisnis Anda. Dan yang terakhir adalah cocok untuk segala bisnis. Influencer, mau itu bisnis to bisnis, mau itu bisnis to consumer, atau apapun itu, whatever it is, itu semua cocok. Kenapa? Karena hampir setiap bisnis pasti butuh review, dan review itu di blow up di sosial media dengan the power of influencer. Bisa bayangkan kan kekuatan dari influencer? Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tren yang lagi berjalan saat ini adalah omni-channel marketing. Apa itu? Omni-channel marketing adalah menggabungkan seluruh aspek channel yang ada. Entah sosial media, entah website, entah offline dan lain sebagainya digabungkan menjadi satu. Makanya disebut dengan namanya omni-channel marketing. Tujuannya apa? Agar mempermudah customer dalam membeli atau kenal produk Anda. Semakin banyak channelnya, maka semakin cepat orang untuk melakukan action membeli produk Anda. Ada beberapa manfaat dari si omnichannel ini loh guys. Apa saja itu? Yang pertama, utamakan pengalaman pelanggan. Kita bisa buat semacam journey di sini. Journey pada saat orang kenal produk kita sampai ke tahap orang membeli produk kita. Nah, selama adanya journey ini, kita menciptakan pengalaman pelanggan untuk membeli produk Anda. Orang yang kenal Anda di sosial media, Anda bisa arahkan ke berbagai channel. Entah di marketplace kah, atau langsung hubungi Anda kah, atau bisa kunjungi website kita, dan lain sebagainya. Semakin banyak channelnya, semakin banyak pengalaman yang didapatkan oleh customer Anda. Selanjutnya, gunakan data sebagai basis menyusun strategi. Nah, data ini bisa Anda dapatkan dari setiap channel yang Anda buat. Contohnya, di sosial media, terutama Facebook, Instagram, itu Anda mempunyai insight tertentu untuk Anda cek semuanya. Semakin banyak channelnya, semakin gede juga data yang bisa dihasilkan. Kalau di website, Anda bisa cek di Google Analytics. Itu semua data mengenai visitor website ada di Google Analytics. Itu adalah contoh melihat by data. Dan yang terakhir adalah jadikan bisnis Anda customer centric. Apa itu? Jadikan satu kesatuan semuanya untuk menciptakan sebuah big data. Nah, big data ini yang bisa Anda peroleh untuk menghasilkan strategi terbaik dalam memasarkan produk Anda secara digital. Tren ketiga yang trending saat ini adalah mobile first marketing. Kita tahu hampir 90% populasi di Indonesia menggunakan mobile. Dan mayoritas, hampir 90% juga orang melakukan pembelian dari handphonenya. Berarti bisnis kita juga harus beradaptasi mengenai hal itu. Jangan seperti sampai brand-brand tertentu yang sudah chaos atau sudah bangkrut hanya karena tidak ingin mengikuti tren. Tren ini bisa didapatkan dari apa aja sih? Yang pertama, jadikan website Anda mobile friendly. Contohnya itu, semakin friendly website Anda, semakin besar potensi orang melakukan pembelian di website Anda. Tren keempat yang lagi booming saat ini adalah mobile live atau social media streaming. Yang dimana di dalam tren ini, orang bisa sambil live dan sambil jualan. Itu sering terjadi di TikTok. Bahkan Shopee pun, walaupun marketplace, tapi bisa melakukan live sambil jualan. Nah, tren ini lagi boom dan seharusnya Anda sebagai pebisnis bisa mulai beradaptasi mengenai hal ini. Dan yang terakhir adalah content marketing. Tidak dipungkiri juga masih banyak juga ternyata orang yang suka membaca. Dan mayoritas orang yang suka baca, kita bisa memfokuskan diri kita untuk menciptakan sebuah website yang informatif. Sehingga ketika orang mencari informasi tertentu, didapatkan dan masuk ke kita. Contohnya, saya ingin mencari harga beton ready mix. Contohnya. Nah, ketika saya mencari hal itu, keluarlah website saya. Dan bisa bayangkan kan betapa besar potensi marketing yang bisa didapatkan lewat tren itu. Dan tadi itu adalah 5 tren yang harus Anda tahu di dunia digital marketing tahun 2022. Apakah Anda punya ide lain? Atau tren yang belum saya omong saat ini? Yuk kita diskusi di halaman komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk mendapatkan video terbaru mengenai digital marketing. Kamu yang ingin mencari ilmu digital marketing bisa mengakses website Zaman Education sekarang untuk mendapatkan promo menarik. Oke, see you in the next video. Bye-bye.